Tapi kalau saudara-saudara menonton siaran persnya, wah kesannya kan meningkat, nilainya meningkat, presentasinya meningkat. Karena cuma dipotong 2 tahun tadi kan. Nah gitu ya, salah satu cara membaca. Secara presentasi pun dia paling rendah selama 6 tahun. Kalau secara nominal paling rendah selama 5 tahun. Memang cukai rokok itu terganggu ya. Pendapatan tadi naik, tapi naiknya segitu gitu, plus minus. Kalau belanja ini melompat ya, naiknya luar biasa. Birunya tertinggi sepanjang sejarah, 3 bulan, 815 triliun. Bukan disebabkan terutama oleh, kementerian lembaga digenjot, proyek cepat jalan, pembangunan cepat jalan. Enggak, yang tergenjot itu adalah MBG, bunga utang, dan THR. THR-nya kebetulan di bulan Maret. 3 ini yang menyebabkan akselerasi. Maka defisitnya melebar. Biru itu menunjukkan nilai defisit 240,1 triliun. Hati-hati, ini kebanyakan ngegas, bensin nggak cukup, bisa begitu nanti. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi assessment ekonomi. Assessment saya kali ini menyoroti realisasi APBN selama 3 bulan pertama tahun 2026 yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada publik pada tanggal 5 Mei lalu. Yang sebenarnya sebagian datanya juga sudah disampaikan pada 3 minggu sebelumnya di DPR. Tapi karena ini sudah resmi pada publik, saya kembali melakukan assessment. Nah, assessment ini nanti dalam 2 sesi. Sesi pertama kita akan meninjau laporan tersebut secara umum. Nah, dari uraian Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, itu ada paparan berupa slide-slide. Nah, slide yang terpenting adalah ini tentang postur APBN. Kita sudah pernah mempelajari bahwa postur itu ya pendapatan negara, belanja negara, kemudian defisit, kemudian pembiayaan. Di tengah-tengahnya ada yang disebut dengan keseimbangan primer. Nah, menurut yang diinformasikan, pendapatan negara selama 3 bulan tahun 2020 ini mencapai 574,9 triliun. Jadi dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret itu realisasinya sebesar itu. Kemudian dilaporkan juga di dalam tabel ini, tapi saya keluarkan resumenya, itu belanja negara sebesar 815 triliun. Dengan demikian selisihnya adalah defisit ya, sebesar 240,1 triliun. Nah, jika di belanja itu tidak terhitung bunga, namanya keseimbangan primer, itu 95,8 triliun defisitnya. Pada kurun waktu yang sama dilakukan pembiayaan menutupi defisit tadi. Defisitnya 240,1 triliun, pembiayaan anggaran yang diperoleh sebesar 257,4 triliun. Sehingga terjadi kelebihan ya. Artinya berutangnya terutama ya, sebenarnya ada kegiatan lain selain berutang, itu melebihi defisit, berarti ada sisa. Jadi sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 17,3 triliun. Di tabel nggak ada, di dahulu-dahulu ada. Ini menarik juga untuk dianalisis mengapa belakangan ini Silva tidak disebutkan, padahal di tahun-tahun yang lampau ada ya. Dari Silvanya itu tahun 2026 begitu, sedangkan 2025 152,7 triliun juga tidak ada di tabel, tapi bisa dihitung. Nah, sedangkan bunga itu juga tidak ada di tabel, tapi bisa dihitung. Mengapa? Karena defisit 240,1 minusnya, kemudian keseimbangan primer di tabel disebut 95,8 triliun. Karena definisi keseimbangan primer itu adalah di belanjanya tidak termasuk bunga, atau bisa juga dibaca defisit tetapi tidak memasukkan belanja bunga itu berapa. Nah, dari situ berarti kita dapat selisih 144,3 triliun. Jadi bayar bunganya 144,3 triliun. Nanti kita analisis satu persatu gambaran ini. Tapi saya ringkas dulu dari tabel ini. Kementerian Keuangan dipimpin Menteri Keuangan menyampaikan data 2 tahun yang sama-sama berdasarkan realisasi 3 bulan di tahun 2025 dan 3 bulan di tahun 2026. Sehingga masing-masing dianalisis, masing-masing postur tadi, pendapatankah, belanjakah, defisitkah, pembiayaankah, itu selama 3 bulan itu
berapa persen dari targetnya atau rencananya. Rencananya kan APBN yang ditetapkan akhir tahun lalu. Juga bisa dilihat pertumbuhannya atau dibandingkan dengan tahun 2025. Meningkat berapa persen atau turun berapa persen. Karena itu kolom-kolomnya seperti ini, ada 6. Di tahun 2025 ada APBN-nya, ada realisasi sampai dengan 31 Maretnya, ada persen terhadap APBN tahun yang bersangkutan, ada growth dari 2024, angkanya tidak dicantumkan. 2026 ya terhadap 2025, gitu ya, sehingga ada 6 kolom. Nah, kita coba lepas kolom-kolom itu dengan menambahi data-data tahun-tahun sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan assessment ya. Di sini saja kita bisa melakukan assessment, dan itu yang dilakukan di siaran pers, cuma 2 tahun. Nah, untuk kita mengetahui apakah kinerja 2025 ini bagus sekali, bagus, cukup bagus, buruk, atau sangat buruk, kita perlu membandingkan sekurang-kurangnya 5-7 tahun, syukur 10 tahun kan begitu. Kalau cuma 2 tahun ya narasinya tidak salah, tapi juga tidak cukup menggambarkan kinerja selama 3 bulan tersebut. Assessment saya bermaksud menggambarkan ya kira-kira 10 tahun terakhir. Nah, misalnya pendapatan negara tadi, yang di sana tadi 574,9 triliun dan tahun 2025 520,4 triliun. Nah, yang tahun-tahun dari 2017 berarti kan 10 tahun atau 10 batang nilai itu. Nah, yang kita olah, saya olah dalam hal ini. Nah, tadi di tabel 574,9 triliun itu merupakan 18,20% dari target. Jadi capaian dari rencana 18,20. Nah, tahun lalu 520,4 triliun, 3 bulan pertama di 2025, capaiannya 17,10% dari target tahun itu. Berarti secara itu 2020 ini kan lebih baik secara capaian kinerja dari targetnya. Lebih baik dari 2025, itu fakta ya. Tetapi kalau kita lihat 2024, 2023, 2022, nilainya ada, kemudian presentasinya ada. Bahkan saya kasih data dari 2017. Nah, tampak bahwa 574,9 itu lebih tinggi dari 2025, nominal ini, tapi kan lebih rendah dari 2023, 2024. Artinya kinerja pendapatan negara itu belum pulih kan? Kalau berdasarkan tren, pendapatan negara itu dari tahun ke tahun itu tumbuh. Sekurang-kurangnya tumbuh organik ya, alamiah. Nah, ini malah memang lebih baik dari 2025, tapi belum pulih kan. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, secara target pun dia lebih baik dari capaian 2025, tapi lebih buruk dari 24, 23, bahkan lebih buruk dari 22, 21, 20. Nah, jadi dari tahun 2020 sampai 2024, secara target capaian ya, meskipun 2020 COVID, tapi kan APBN-nya dilakukan perubahan sejak awal, sehingga presentasinya dari target yang sudah diubah tersebut tetap lebih baik dari sekarang. Jadi ini merupakan capaian yang sebetulnya tidak kinclong ya. Jadi saya menulis kinerja 2026 ini tidak buruk tapi tidak kinclong. Nominal lebih rendah dari 2023-24. Persentase target lebih rendah dari 2020 sampai 2024. Hanya sedikit lebih baik dari 2025. Ya, itu cara saya memberi narasi. Tapi kalau saudara-saudara menonton siaran persnya, wah kesannya kan meningkat, nilainya meningkat, presentasinya meningkat. Karena cuma dipotong 2 tahun tadi kan. Ya gitu ya, salah satu cara membaca. Lalu kita lihat lagi dari sisi tumbuh. Kan tadi 6 kolom ini, sisi presentasi dari target, sisi tumbuh dari tahun sebelumnya. Dari tabel itu kita tahu 574,9 triliun selama 3 bulan. Itu tumbuh 10,50% dibandingkan tahun lalu untuk kurun yang sama. Dibuatlah narasi ya, wah pokoknya pendapatan negara kita ini kinerjanya masih sangat bagus, naik 10,50%. Tapi nanti dulu, itu sebenarnya lebih karena di tahun lalu terjadi kontraksi ya, jadi 3 bulan tahun 2020 itu turun dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kalau sudah turun, namanya low base effect kalau dia rendah, maka naik cukupan pun jarak naiknya jadi tinggi karena kan dari angka bawah. Terbukti naik 10,50% masih lebih rendah dari nominal 23 dan 24. Lebih buruk dari tahun 2019
berapa itu? 21, 22, 23 ya. Kira-kira gitulah. Jadi tidak kinclong, tapi saya juga harus fair. Secara pertumbuhan juga tidak buruk, itulah secara presentasi pertumbuhan. Nah, tapi saya ulangi, inilah yang disebut low base effect karena tahun lalu turunnya drastis, maka kenaikan sedemikian rupa membuat dia tercatat naik cukup tinggi karena kan dari turun. Bayangkan saja kalau saudara naik tangga, kemudian pada satu tahap Anda turun 2 anak tangga, ketika berikutnya Anda naik 4 tangga, Anda seolah-olah naiknya 4 tangga, kan sebenarnya 2 tangga dibandingkan waktu sebelumnya lagi karena sudah turun. Nah, dalam hal ini dibandingkan 2024. Tapi kita juga sebagai analis, ya saya juga harus tetap fair. Ini tetap mengalami pertumbuhan yang tidak buruk tapi tidak kinclong. Di tabel tadi kita lihat pendapatan negara itu terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Jadi 2 komponen besar. Yang besar itu memang perpajakan. Bagaimana dengan perpajakan? Nah, kalau dilihat gambar perpajakan ini langsung saya gabungkan. Yang orange menunjukkan presentasi atas target di tahun yang bersangkutan, berarti dalam hal ini tahun APBN 2026, dan yang hitam menunjukkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Nah, capaian di 2020 adalah 17,20%. Yang orange, perpajakan ya, bagian atau komponen dari pendapatan negara. Lebih baik dari 2026 yang hanya 16,20. Tapi masih lebih buruk dari 221, 22, 23, 24. Sama kan kesimpulannya. Nah, kemudian pertumbuhannya pun 14,33%. Tinggi juga, tetapi karena di tahun 2024 itu kontraksi, 2025 kontraksi, turun. Ibarat tadi turun tangga, maka kenaikan ini sebetulnya karena dia sudah turun, maka seolah-olah naik tinggi. Sebenarnya sebagiannya kan mengembalikan penurunan tadi secara nilai, mengembalikan dalam arti menghitungnya kan dari yang paling bawah tadi, low base effect, kayak gitu ya. Tapi sama tadi saya ingin katakan juga tidak buruk-buruk amat ini. Itu perpajakan. Nah, ada lagi yang diperbincangkan di kalangan ekonom. Salah satunya kita memperoleh informasi dan memang ibu bapak saudara pun bisa melihat di mesin pencarian. Salah satu yang menyebabkan pendapatan masih lumayan itu adalah karena restitusi ditahan, restitusi pajak terutama, ada juga restitusi PNBP ya. Itu maksudnya para pelaku bisnis itu ya dia rutin bayar PPN, PPH, kadang sudah titip gitu ya, deposit lah begitu. Bisa juga karena pada akhir tahun lalu diminta, ya kamu bayar aja karena pemerintah butuh pendapatan. Nanti kalau kelebihan dikembalikan. Itu namanya restitusi. Dan baik karena diminta maupun ya karena memang kebiasaan. Karena saya biasa bayar PPN sebulan itu misalnya 1 triliun, ya maka saya bayar terus. Ternyata setelah dihitung, tapi store tetap 1 triliun, ternyata hanya 900, 8,5. Nah, dikalikan berapa yang kelebihan. Nah, itu menjadi hak si wajib pajak untuk dikembalikan biasanya di Februari, Maret, April. Nah, ini sekarang nggak dikembalikan, ditahan dulu. Sehingga itu membuat tidak mengurangi pendapatan. Karena kalau itu dikembalikan, dia mengurangi pendapatan, mengurangi pajak neto. Tapi dari bantah kata kementerian, enggak gitu. Tapi biasanya yang disampaikan ke pemirsa itu salah satu sebab juga. Sehingga pendapatan masih lumayan. Ini perpajakan ya. Nah, bagian dari perpajakan namanya pajak. Jadi perpajakan dengan pajak di dalam APBN itu berbeda. Perpajakan lebih luas. Kalau pajak saja itu hanya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, kemudian PBB dan pajak lainnya. Pajak lainnya itu seperti materai dan beberapa yang tidak masuk definisi pajak-pajak. Nah, sedangkan perpajakan 4 ini ditambahi dengan bea masuk, bea impor, kemudian bea keluar, ya bea ekspor, kemudian cukai. Nah, kalau bea masuk dan bea keluar dijadikan satu berarti ada 6 komponen. Nah, yang khusus pajak, bea cukai ini tidak diikutkan dihitung. Nah, di dalam pemerintahan pun Direktorat Jenderalnya ada Direktorat Jenderal Pajak, ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, kalau pajak saja ya perkembangannya begini. Saya tidak kasih angka biar selidiki sendiri. Ya mirip dengan ini tadi. Sama, secara normatif sama. Tetapi pertumbuhan pajaknya lebih tinggi ya, karena tidak termasuk bea cukai. Bea cukai soalnya mengalami kontraksi ya di 3 bulan ini, turun.
Dan ini juga menegaskan isu tentang restitusi yang ditahan. Ditahan itu maksudnya pemerintah belum ngembaliin. Itu makin kuat dengan data pajak. Tadi kan perpajakan termasuk bea cukai itu nggak ada, jarang, tidak dikenal restitusi lah. Ini saya ambilkan dari bahan paparan di APBN kita. Jadi bukan dari saya nih, supaya kita ngelihat ini loh yang dijelaskan. Realisasi pajak tadi, ada PPh badan, pajak penghasilan, ada PPh orang pribadi, ada PPNBM, ada lainnya gitu. Terus disebut neto, kenaikannya 20,7%. Gede ya. Tapi kalau Anda membandingkan dengan APBN kita di tahun lalu, sepanjang tahun, beberapa kali APBN kita, itu disebutkan juga pajak bruto. Pajak neto ini bruto dikurangi restitusi. Nah, mengapa dulu dikemukakan? Karena banyak kritik. Wah, ini pajak tidak meningkat. Oh, dijelaskan ekonomi tidak seburuk itu. Brutonya itu tetap tumbuh. Kenapa netonya tidak mengesankan di 2025? Karena banyak restitusi. Restitusi akibat 2024. Nah, tahun ini kebalikan peristiwanya. Nah, yang ditonjolkan netonya, bahkan brutonya tidak lagi ada di siaran Kementerian Keuangan. Ini kan menurut saya cara-cara menarasikan APBN yang ya nggak bohong, tapi ada yang disamarkan, ada yang diterang benderangkan. Yang terang benderangkannya yang membuat opini kinerjanya bagus, sementara yang misalnya menampakkan kinerjanya kurang baik disamarkan atau bahkan tidak disampaikan. Nah, ini brutonya tidak disebut. Jadi ya tidak masalah juga, cuman tidak masalahnya tidak melanggar apa-apa, enggak ada. Cuma saya ingin menjelaskan ke pemirsa saja bahwa salah satu sebab pendapatan itu cukup signifikan naiknya itu ada komponennya namanya pajak. Nah, yang dipajak itu ada persoalan restitusi, jadi itu ada kontribusi di situ. Tidak semuanya di situ sih, jadinya 20%. Mungkin kalau restitusi dikembalikan naiknya cuma sebutlah 12-13%. Ini kan 20,7%. Tadi perpajakan itu adalah pajak dan bea cukai ya. Bea cukai itu 3 macam, bea masuk, bea keluar, cukai. Nah, kalau yang itu ini faktanya 3 bulan kontraksi ya. Jadi 3 bulan 2026 itu hanya dapat 67,9 triliun. Tahun lalu dapatnya 77,6. Bahkan tahun 2024 69. Jadi kalau diusut-usut begini, ini terendah selama 5 tahun terakhir secara nominal. Secara persentasi pun dia paling rendah selama bahkan 6 tahun. Kalau secara nominal paling rendah selama 5 tahun. Mengapa? Kalau pendapat saya memang cukai rokok itu terganggu ya. Maksudnya tidak sepesat biasanya sejak tahun kemarin. Nah, dikemukakanlah soal rokok ilegal. Benar itu, jadi ada rokok-rokok tanpa cukai. Mungkin juga yang tidak terbongkar adalah cukai aspal, misalnya asli tapi palsu. Silakan diartikan. Tidak mempersoalkan bahwa memang ada rokok ilegalnya, itu fakta. Tapi mengapa rokok ilegal laku? Nah, kan begitu. Berarti karena konsumennya, para perokok itu kekurangan daya beli, sehingga mereka beli rokok yang ilegal. Rokok ilegal itu ada insentif ketika rokoknya mahal. Rokok mahal itu termasuk karena cukainya tinggi, maka penawaran rokok ilegal berlangsung. Pembelinya pun ada. Cukai itu ya. Dan yang penting juga adalah bea masuk dan bea keluar. Nah, ini belum ini. Jadi memang perdagangan kita sedikit menurun. Kita masih surplus, tapi sebetulnya laju ekspor menurun. Laju impor ya juga sedikit menurun. Lajunya ya, bukan tetap tumbuh. Nah, karena laju kenaikan ekspor lebih lambat, jauh lebih lambat, sementara impor meskipun melambat tapi tetap tinggi, maka tetap surplus, gitu loh. Tapi kita bicara itu di lain kali ya. Yang penting bea masuk, bea keluar itu sedikit menurun selama 3 bulan ini. Mungkin bisa juga kita jadi bertanya-tanya bagaimana nanti besok kalau isu tarif Trump ini jadi serius ya, benar-benar dilaksanakan ART itu ya, agreement reciprocal on trade yang sudah ditandatangani Presiden Prabowo dengan Donald Trump, itu akan berlaku di bulan Juli ini, Maret, April, Mei, Juni malah mestinya. Dan itu apakah nanti lebih memukul lagi perdagangan? Ya betul, yang kena tarif kita ekspor itu adalah pembeli di Amerika, tapi kan mempengaruhi permintaan sana. Kalau barang naik, ada potensi dia mengurangi kan, baik dari Indonesia maupun dari manapun.
Nah, sehingga kita ekspornya bisa tertahan, lajunya tertahan. Dan sebaliknya, karena kita menyepakati memberikan tarif-tarif yang nol kepada Amerika, maka pendapatan yang mestinya diperoleh dari bea masuk juga berkurang. Sehingga ini belum nih, belum saja sudah mengalami penurunan, dan belum juga soal dampak perang yang terhadap supply chain. Nah, itu bea cukai. Setelah perpajakan kan PNBP. Jadi pendapatan tadi adalah perpajakan dan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Di perpajakan ada pajak, ada bea cukai. Nah, yang PNBP ini mengalami penurunan ya. Ini yang disajikan oleh Kementerian Keuangan ya, dinarasikanlah kenapa dia turun, kenapa ini salah satunya APBN tidak lagi menerima bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan, nggak dapat lagi dari BUMN karena dikasihkan ke Danantara, itu alasannya turun. Kemudian SDA juga dianggap sampai Maret itu ya harganya landai. Nah, tapi kan setelah perang April Mei nanti naik. Jadi bagaimanapun kenaikan harga komoditas minyak itu kan diikuti juga dengan batu bara, CPO, nikel dan sebagainya. Sebetulnya dari sisi pendapatan PNBP karena kita bagi hasil maupun ada kewajiban lain dari para penghasil itu di sini itu meningkat nanti. Jadi kita bertambah belanja di subsidi dan kompensasi, tapi di bagian PNBP kita meningkat. Sayangnya yang meningkat di belanja lebih besar ya. Tapi apapun ini mesti meningkat. Nah, kenapa tetap berkurang? Pertama ini masih Maret ya, April Mei belum dapat. Nanti mungkin April Mei membaik. Tetapi juga faktor sudah nggak dapat bagian laba dari BUMN. Nah, itu gambar dari mana saya buat grafik. Ini PNBP. Nah, itu yang biru adalah nominalnya. Yang orange adalah persentasi dari target, yang hitam adalah pertumbuhan. Sama saya penilaiannya, ya tidak buruk secara persentasi, tapi tidak bagus karena tahun-tahun sebelumnya melebihi target. Secara pertumbuhan juga dia kelihatannya masih seolah-olah gambarnya naik, tapi itu masih kontraksi sebenarnya. Cuma penurunan di 2025 itu lebih dalam dibandingkan 2026, sehingga gambarnya seolah-olah naik ya. Nah, tapi sebenarnya secara angka masih minus. Karena gambar birunya itu yang 26 lebih rendah dari 25 selama 3 bulan pertama. Nah, begitu pendapatannya. Bagaimana dengan gambaran belanja negara? Nah, pendapatan tadi naik, tapi naiknya segitu gitu, plus minus. Kalau belanja ini melompat ya, naiknya luar biasa. Birunya tertinggi sepanjang sejarah, 3 bulan, 815 triliun. Secara persentasi pertumbuhan dari tahun sebelumnya juga naiknya 31,40%. Ini kenaikan tertinggi dari sisi setahun dan nominal tertinggi dari sisi gambar ini 10 tahun. Mau ditaruh sebelumnya juga sama. Nah, ini dinarasikan oleh Menteri Keuangan. Ini memang didesain untuk meratakan belanja sejak triwulan pertama. Di masa-masa lalu belanja itu timpang. Triwulan 1 kecil, meningkat di triwulan 2, 3, dan 4 itu pol. Nah, ini sejak triwulan 1 katanya mau diratakan supaya dampak ekonominya lebih baik. Benar nggak begitu? Nah, ini penjelasannya ini nih. Bahkan diberi judul penjelanja pemerintah pusat terakselerasi. Ya, emang dipercepat katanya. Tapi kalau kita baca-baca keterangannya ini keterangan dari Kementerian Keuangan ya, silahkan dicek nanti. Jadi bukan disebabkan terutama oleh kementerian lembaga digenjot proyek cepat jalan, pembangunan cepat jalan. Enggak, yang tergenjot itu adalah MBG, bunga utang, dan THR. THR-nya kebetulan di bulan Maret. Ya sudah 2 tahun memang di bulan Maret. 3 ini yang menyebabkan akselerasi. Dan ada tambahan penerimaan ASN segala di triwulan 1 ini. Nah, kalau itu dikurangi, naiknya enggak segitunya. Alamiah saja. Ini gambar-gambarnya saja. Tapi saya ingin mengatakan juga memang naik. Karena memang secara alamiah belanja itu naik. Nah, tapi kalau disebut terakselerasi, ini menurut saya cerita yang disangatkan lebih karena MBG dan bunga utang dan THR ASN. THR ASN itu sebenarnya tiap tahun kan ada, tergantung dia di bulan apa. Tapi bisa jadi tahun ini relatif memang cukup tertib. Hampir semua dilakukan di bulan Maret dan juga besarannya memadai. Jadi tetap dia salah satu yang menyebabkan triwulan 1 itu
baik. Mungkin tahun 2025 paruan ada yang di bulan April ya, tidak semuanya di bulan Maret realisasinya. Ini juga slide dari Kementerian Keuangan. Nah itu kan gambar tuh yang belanja barang kolom kedua. Itu kan yang kuning tuh MBG. Kalau tanpa yang kuning, karena 2025 kan 3 bulan pertama MBG itu kecil. Itu kenaikannya 51 menjadi 56. Naik 5 triliun saja. Ketika ada MBG naik ditambahi 54. Sehingga kenaikannya 114%. Nah sedangkan yang lain belanja pegawai itu naik juga 22,2% ya. Nah belanja modal benar, ada benernya, ada yang diakselerasi ya. Tapi nanti kita lihat terakselerasinya di belanja modal itu apa. Nah kita lihat di keterangan bawahnya, ada Polri yang gede, ada Kemenhan, ada Kejaksaan. Jadi ini ada kaitannya dengan beberapa program yang mendukung Polri ya, mendukung Kementerian Pertahanan. Ya nggak masalah, tapi maksudnya yang bisa dipercepat yang itu. Yang bangun-bangun yang lain, ya tradisinya kan di 3 bulan pertama itu ya lelang apa segala macam, perapian administrasi direalisasi di triwulan 2 mulainya kan itu biasa sudah. Nah ini ada belanja bansos malah turun, jadi ini menarik ya, 3 bulan pertama kemarin bansos sebenarnya turun dibandingkan tahun sebelumnya. Yang tidak ada di gambar ini belanja bunga. Nah itu yang menurut saya yang menarik. Tapi nantilah kita belanja bunga di sesi kedua ya. Akibat dari penjelasan saya tadi, defisitnya, pendapatan naik 10,5% dibandingkan tahun lalu, tapi belanja naik 34%, utamanya karena MBG dan bayar bunga utang, maka defisitnya melebar. Biru itu menunjukkan nilai defisit 240,1 triliun. Yang orange menunjukkan persentase atas PDB. PDB-nya sebenarnya masih asumsi ya, tapi asumsi berdasarkan data BPS. Jadi istilahnya PDB disetahunkan, bukan asal juga. Biasanya tidak terlalu jauh dari asumsinya pemerintah, khusus nilai PDB itu 0,93%. Jadi secara rasio atas PDB juga untuk 3 bulan tertinggi. Jangan lupa target APBN-nya kan 2,68% setahun. Ini baru 3 bulan sudah 0,93. Padahal di masa lalu misalnya tahun 2023, 2024, dan 2022, 23, 24 itu malah surplus loh. 3 bulan itu masih surplus. Karena 3 bulan, nanti memang setahunnya juga defisit. Artinya ini juga bukanlah menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun penjelasannya Menteri, ini karena belanjanya memang diakselerasi. Sementara pendapatannya nggak bisa diakselerasi. Naik tapi nggak bisa diakselerasi. Karena itu defisitnya lebar ya. Silakan pemirsa, narasinya pemerintah ini sesuatu yang bagus. Kalau saya sebagai ekonom, hati-hati. Ini kebanyakan ngegas, bensin nggak cukup, bisa begitu nanti. Maka saya simpulkan dari uraian itu, pendapatan negara naik cukup signifikan pada realisasi 3 bulan pertama ya, 1 Januari sampai 31 Maret tahun ini dibandingkan tahun lalu. Kenaikannya sampai 10,5%. Tetapi pada kurun waktu yang sama belanjanya naik 31,4%. Akibatnya defisitnya lebih lebar secara nominal maupun secara rasio atas PDB. Dari uraian di atas tadi, komponen pendapatan negara yang meningkat signifikan adalah penerimaan pajak mencapai 20,7%. Itu luar biasa. Namun disertai isu dengan ditahannya restitusi pajak. Isu saya kasih tanda petik ya, karena sebetulnya ada juga keterangan-keterangannya kan. Kalau itu dihitung mungkin tidak sampai 20, bisa jadi hanya 15%. Nah, data pajak bruto tidak disajikan. Karena itu kita nggak bisa ngelihat restitusinya normal atau tidak. Kalau disajikan, kita bandingkan dengan tahun lalu. Bruto dikurangi neto restitusi. Nah, tahun ini berapa, tahun lalu berapa. Tahun ini kita tidak mendapatkan info. Karena itu saya tidak bandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, komponen belanja yang paling meningkat signifikan itu adalah belanja pemerintah pusat. Transfer ke daerah naik tapi organik, alamiah. Yang terdeteksi di pusat itu antara lain MBG, THR, pengangkatan pegawai baru, belanja pegawai, dan pembayaran bunga utang. Tapi juga harus diakui belanja modal di Polri terutama meningkat cukup pesat 3 bulan pertama ini. Nah, secara keseluruhan defisit terbilang sangat lebar. Padahal triwulan 1 ini belum terdampak perang Iran. Jadi kita menunggu April, Mei, dan Juni. Dan dalam hal ini APBN kita juga terlambat hadir karena sempat ditunda. Tapi tetap
pernah disampaikan di depan DPR untuk sebagian angka-angkanya, dan angka itu tidak berubah. Jadi sebenarnya di kementerian sekarang data realisasi April sudah ada, ya, tapi kan belum disampaikan ke publik. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan asesmen saya ini menambah informasi, kemudian bahan untuk saudara-saudara, ibu bapak memiliki pendapat sendiri. Silakan bandingkan cara saya membaca data ini dengan yang dijelaskan oleh Kementerian Keuangan. Karena keuangan negara ini adalah keuangan yang terkait seluruh rakyat Indonesia. Kita semua punya hak atas itu untuk mengetahuinya.